guys, di sini aku mau nanyain ke beberapa orang mengenai apa sih arti dari kemerdekaan dan bagaimana tanggapan mereka mengenai sosok tokoh Tan Malaka. Let's go! Halo Kak, boleh perkenalkan nama, NIM, kelas, dan angkatan? Oke, jadi perkenalkan, nama aku Majidah, aku dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. NIM aku itu ada 23103112200028 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Salma Kumar Dewi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NPM 2305020074. Saya dari angkatan 2023 dan saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Perkenalkan, nama aku Rabia Dawia, aku dari PG PAUD angkatan 2023 dan NIM 23101262200006. Perkenalkan, nama saya Rahman Rizko dengan NIM 231011322015 angkatan 2023 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Kenalin, nama aku Nur Haliza, NIM aku 231041112005 dari kelas B, Universitas Lambung Mangkurat. Prodinya Administrasi Publik. Untuk kemerdekaan menurut saya itu penting karena dapat menentukan nasib bangsa kita sendiri nih tanpa campur tangan bangsa lain. Kemudian menurut saya juga kemerdekaan itu dapat mengembangkan pendidikan, ekonomi, dan sosial untuk bangsa kita tanpa bantuan bangsa lain. Kalau kemerdekaan sendiri menurut saya itu sangat penting karena tanpa kemerdekaan itu negara kita tidak dapat menjadi negara yang bebas dan berdaulat. Menurut aku penting kemerdekaan itu karena setiap bangsa itu berhak untuk bebas dan memiliki hak yang sama, entah itu dari pendidikan, pekerjaan maupun hak bersuara. Menurut saya kemerdekaan itu penting karena dengan merdeka masyarakat dapat keadilan, pendidikan yang layak serta kesejahteraan yang lebih baik. Menurut aku arti penting dari kemerdekaan itu adalah sebagai simbol kebebasan dan harga diri suatu bangsa. Menurut saya pribadi, Tan Malaka ini salah satu pahlawan yang sangat gigih dan pemberani. Selain itu juga pemikirannya itu sangat kontroversial dan patut diacungi jempol. Tokoh Tan Malaka menurut saya ia adalah tokoh yang pemberani dalam melawan penjajah dengan tegas, sehingga ia dapat menempatkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan golongan sendiri. Oke, Tan Malaka itu orang yang luput dari catatan sejarah ya kan. Tan Malaka itu gigih tapi tidak dipandang oleh sejarah, namun kaum muda sekarang itu berbondong-bondong kan untuk mencari tahu sosok dari Tan Malaka ini seperti apa. Menurut saya Tan Malaka itu merupakan tokoh yang sangat gigih dan pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menurut aku beliau adalah sosok yang keren banget karena beliau itu kan seorang revolusioner kemerdekaan, yang mana beliau itu tokoh yang sangat berani untuk menyuarakan kemerdekaan itu sendiri bagi Indonesia. Berdasarkan jawaban dari kelima responden, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan itu dipandang sebagai hak dasar dan fondasi utama bagi suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri secara bebas dan berdaulat. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kebebasan dalam mengatur kehidupan bernegara, menyampaikan pendapat, serta mewujudkan keadilan sosial. Menurut tanggapan pribadi aku, kemerdekaan itu merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan yang besar sehingga harus diisi dengan sikap tanggung jawab, kesadaran hukum, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan berbangsa. Sementara itu, untuk tokoh Tan Malaka dipersepsikan oleh para responden sebagai sosok pejuang yang berani, konsisten, dan memiliki pemikiran visioner dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara menyeluruh. Dalam pandangan pribadi aku, Tan Malaka itu memberikan teladan tentang keberanian berpikir kritis, keteguhan prinsip, dan keberpihakan kepada rakyat dalam menghadapi penjajahan.
Menurut aku, salah satu materi kuliah yang paling menarik selama membahas kejadian besar pada masa awal kemerdekaan adalah agresi militer Belanda. Materinya itu menarik karena menunjukkan bahwa setelah Indonesia merdeka, perjuangan bangsa belum benar-benar selesai. Belanda masih berusaha kembali menguasai Indonesia melalui kekuatan militer yang terlihat dari terjadinya agresi militer Belanda 1 dan 2. Dari situ aku memahami bahwa mempertahankan kemerdekaan itu ternyata jauh lebih sulit dibandingkan sekedar memproklamirkannya. Menurut aku, materinya itu tidak hanya membahas tentang perang dan perlawanan bersenjata, tetapi juga perjuangan melalui jalur diplomasi. Selama mengikuti perkuliahan sejarah Indonesia awal kemerdekaan hingga Orde Lama, aku mendapatkan banyak sekali pemahaman baru mengenai perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Materi yang disampaikan membuat aku tidak hanya mengetahui peristiwa sejarah secara runtut, tetapi juga memahami makna dan nilai di balik setiap peristiwa tersebut. Pembahasan mengenai konflik, diplomasi, serta peran tokoh-tokoh bangsa memberikan kesan mendalam dan membuat aku semakin menghargai perjuangan para pendiri bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Gak ada skincare. Katanya cantik banget.